Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 3 semuanya? Mudah-mudahan senantiasa baik dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang dasar-dasar pembagian pada materi kelas 3. Langsung saja ya, biar tidak terlalu lama videonya. Ini anak-anak, Pak Guru punya contoh soal untuk membantu pemahaman kalian terkait dasar pembagian. Ini Pak Guru punya 8 dibagi. Nah, ini simbol bagi seperti ini ya, ada titik 2. Pak Guru ulangi, 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. 4 ini dari mana Pak Guru? Pak Guru umpamakan dengan gambar ya. Pak Guru mempunyai 8 pensil dibagi 2 bagian. Maka bagian ini akan mendapatkan jumlah yang sama, yaitu 4. Ya, dibagi 2 ya. Nah, jika bagian ini, untuk mengecek, jika bagian ini kita jadikan 1, tetap jumlahnya yaitu 8. Sehingga bisa kita katakan 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Nah, karena di sini 4 ya, di dua bagian 4. Kita ambil contoh lagi, misalnya 12 dibagi 4 sama dengan 3. Kita ambil contoh menggunakan gambar. Ada 12 pensil dibagi 4. Kita bagikan 4. Nah, berapa jumlah yang sama? Misalnya ini kita bagi 4 ya. Ini bagian 1, bagian 2, bagian 3 dan 4. Nah, sehingga menjadi 33. Nah, sehingga bisa kita katakan dari hasil pembagian ini 12 jika dibagi 4 bagian itu hasilnya adalah 3. Ini buktinya. Ini 3, ini 3, ini 3, ini 3. Gitu ya. Mudah-mudahan paham ya anak-anak ya. Mudah kan? Kemudian kita mencoba untuk cara menghitung pembagian. Ini Pak Guru punya soal mudah ya, 10 dibagi 2. Hasilnya berapa? Kita bisa menggunakan beberapa cara. Cara pertama yaitu 10 dibagi 2, yaitu dengan cara 10 dikurangi 2 terus sampai hasilnya 0. Ya, kenapa Pak dikurangi 2? Karena di sini dibagi 2, makanya dikurangi 2. Dikurangi 2, ini ya, dikurangi 2, sisa 8. Dikurangi 2, sisa 6. Dikurangi 2, sisa 4. Dikurangi 2, sisa 2. Dikurangi 2 lagi, sisa 0. Nah, ini ada berapa kali pengurangan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga bisa kita katakan dengan cara pertama ini 10 dibagi 2 itu hasilnya 5. Gitu ya. Kemudian ada cara 2. Cara 2 dengan cara memanfaatkan perkalian. Kita sudah belajar perkalian ya pada subtema 1 dan sampai subtema 3 kemarin ya. 10 dibagi 2 itu sama dengan ya titik-titik dikali 2. Kenapa 2? Nah, karena di sini 2 dibagi 2. Nah, jadi dikali 2. Angka berapa yang dikali 2 itu hasilnya 10. Nah, ini karena 10 di sini. Ya, ini dibalik ya. Angka berapa kira-kira untuk mengisi titik-titik ini? Sehingga hasilnya pas menjadi 10. 1. Nah, misalnya kita isi 1 di sini, 1 kali 2. 1 kali 2 kan 2. Kurang berarti ya. Berapa kira-kira? Ya, betul. Ini diisi angka 5. Nah, karena 5 dikali 2 hasilnya 10. Nah, sehingga cara 2 dengan cara 2 ini 10 dibagi 2 dengan cara menggunakan perkalian itu hasilnya adalah 5. Sama ya dengan cara 1 hasilnya sama-sama 5. Kemudian bagaimana dengan cara 3? Cara 3 menggunakan sistem lidi ya, seperti ini atau garis atau benar terserah kalian menyebutkannya. Cara 3 ini sebenarnya adalah cara 1, cuma di sini dalam bentuk gambar untuk memudahkan kalian ya. Misal di sini ada 10 dibagi 2. Kita ini ada 10 baris atau 10 lidi
10 gambar ini dibagi 2. Karena dibagi 2, kita coreti dua-dua. Mendapatkan berapa coretan nih ya? 1, 2, 3, 4, 5. Mendapatkan 5 coretan. Nah, sehingga dengan cara 3 ini kita mempunyai hasil yaitu 5. Nah, dari cara 1, cara 2, cara 3 ini hasilnya sama anak-anak. Yaitu 10 dibagi 2 itu hasilnya 5. Kalian boleh menggunakan cara 1, boleh menggunakan cara 2, boleh menggunakan cara 3. Yang mana yang kalian senangi, ya. Baik, ini pembagian atau soal pembagian yang masih mudah, yaitu angkanya masih puluhan. Bagaimana dengan angka yang ratusan seperti ini? Jika kita menemui soal pembagian dengan angka ratusan seperti ini, kita bisa menggunakan namanya Porogapit, ya. Porogapit sendiri itu menggunakan sistem bagi, kali, kurangi. Seperti ini. Berulang-ulang sampai hasilnya kosong, tidak ada sisa di bawah ya. Bagaimana caranya? Ayo kita simak baik-baik ya, pelan-pelan ya. Ini ya. 246 ini ada di dalam, dibagi 2. Bagi 2-duanya di luar ya. Nah, kita mulai dari angka yang sisi kiri, yang ratusan. Ya, sisi kiri pokoknya ya. Misalnya ini di sini nanti ribuan ya, diawali dari ribuan. Dari yang sebelah sisi kiri dulu. Ingat ya, ini ya, bagi, kali, kurangi. Kemudian hasil bagi nanti semuanya hasil bagi taruh di atas. Oke ya, kita mulai. 2 dibagi dulu ya. 2 dibagi 2, berapa hasilnya? 2 ya, dibagi 2. Karena dibagi 2 ya langsung coret 22, hasilnya 1. 2 bagi 2 hasilnya 1. Kemudian dikali 1 dikali 2. Nah, 1 kali 2 hasilnya 2. Taruh bawah. Ya. Kemudian setelah kali kurangi. Nah, 2 kurangi 2 hasilnya 0. Nah, ya ini ya. Tadi ya kita praktek bagi, kali, kurangi. Nah, ini hasilnya 0. Apakah ini sudah selesai? Belum. Sampai angka-angka di atas ini turun semua. Ya, sehingga menghasilkan angka 0 di bawah nanti. Nah, ini kita turunkan satu persatu, tidak boleh turunkan sekaligus, satu persatu. Nah, kita turunkan nih. Ini caranya seperti awal tadi, dibagi ya. 4 dibagi 2. 4. 1, 2, 3, 4 dibagi 2. Berarti coreti 22. Nah, hasilnya 2. Nah, 4 bagi 2 hasilnya 2. Ya. Kemudian setelah bagi dikali. 2 dikali 2. Nah, hasilnya 4. Taruh di bawahnya. Kemudian kita kurangi. 4 kurangi 4. Hasilnya 0. Apakah ini selesai? Belum. Belum selesai. Nah, karena masih ada angka yang masih belum turun. Kita turunkan. Nah, ini angka terakhir ya. Kita ulangi lagi cara yang tadi. Bagi, kali, kurangi. Kita awali dengan bagi. 6 dibagi 2. 6 bagi 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 2. Kita coret 2. 1, 2, 3. Mendapat 3. 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Nah, 6 bagi 2 hasilnya 3. Ya, kemudian setelah bagi dikali. 3 dikali 2 hasilnya 6. Setelah kali dikurangi. 6 kurangi 6 hasilnya 0. Ya, sehingga ini sudah selesai ya, karena sudah semua angka sudah diturunkan dan sampai tidak ada sisa, sampai 0. Sehingga 246 dibagi 2 hasilnya ini anak-anak. Hasil baginya tadi yang sudah ditaruh di atas semua. Hasilnya 123. Bagaimana? Sedikit bingung? Nah, mudah-mudahan tidak bingung ya. Kalian ulangi perlahan-lahan dengan caranya dengan latihan soal yang mudah dulu. Oke, kita lanjut dengan contoh soal selanjutnya ya. 128 dibagi 4. 128 dibagi 4. Sama caranya ya. Bagi, kali, kurangi. Ingat, ini kunci. Bagi, kali, kurangi. Bagi, kali, kurangi. Sampai semua angka turun. Atau tidak ada sisa ya.
Oke, 128 dibagi 4. Ini ya, kita awali dari sisi kiri dulu. 1 dibagi 4. 1 dibagi 4. Nah, tidak bisa kan? Kalau tidak bisa, kita bisa menggunakan dua angka. Nah, karena tidak bisa ya, kalau tidak bisa, kita bisa menggunakan dua angka sekaligus. Jadi 12. 12 dibagi 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dibagi 4. Karena dibagi 4, kita coretin 4. 1, 2, 3. Nah, jadi 12 dibagi 4 itu 3, anak-anak. 12 bagi 4, 3. Kemudian setelah bagi, kali. 3 kali 4 itu 12. Taruh di bawah ya. Ingat, taruh bawah. Kemudian kita kurangi. 12 kurangi 12. Ya, betul. 0 hasilnya. Apakah sudah selesai? Belum, karena angka 8 masih belum diturunkan. Kita turunkan angka 8. Nah, kita ulangi lagi cara yang tadi. Bagi, kali, kurangi. Kita bagi dulu ya. 8 dibagi 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi 4. Ya. 1, 2. Oh, dapat 2 ternyata. 8 dibagi 4 itu 2. Nah, ini ya, taruh atas. Ingat, hasil pembagian mesti ada di atas. 2 dikali 4, 2 kali 4, 8. Ya, kemudian dikurangi, 8 kurangi 8, 0. Apakah sudah selesai? Selesai, karena semuanya sudah turun. Sehingga bisa kita dapatkan hasilnya 128 dibagi 4 sama dengan 32. Ya. Nah, ini tadi ada yang tadi ya, kalau tidak bisa dibagi satu angka, kita bisa menggunakan dua angka. Sekarang bagaimana kita bertemu dengan soal seperti ini? Ini yang cara lanjutan ya. Nah, ini ya, sama. Sama, cuma di sini nanti kita akan menemui cara jika menurunkan dua angka sekaligus di atas harus ini koma ya. Jika menurunkan dua angka sekaligus di atas harus diberi 0 sebelum melanjutkan proses pembagian. Seperti apa sih ceritanya? Seperti ini. 912 dibagi 3. Ingat, kita awali dari sisi kiri. 9 dibagi 3. 9 bagi 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dibagi 3. Berarti coretin 3. Nah, berapa nih dapatnya? 3. Nah, jadi 9 dibagi 3. 3. Kemudian 3 kali 3, 9. Kemudian dikurangi, 9 kurangi 9, 0. Ya, itu ya. Nih, oke, kita turunkan satu angka. Oke, kita ulangi lagi caranya. Bagi, kali, kurangi. Oke, 1 dibagi 3. Nah, 1 dibagi 3. Bisa enggak? Enggak bisa kan? Nah, karena tidak bisa, kita menurunkan angka selanjutnya. Menurunkan dua angka sekaligus ini kan. Nah, ketika kita menurunkan angka dua angka sekaligus seperti ini, sebelum melanjutkan pembagian, kita beri 0 di atas. Nah, setelah diberi 0 seperti ini, baru kita lanjutkan pembagiannya. Ingat ya, ini penting. Kalau sampai kalian lupa memberi 0, maka hasilnya pasti akan salah. Nah, jadi sebelum melanjutkan proses pembagian, jika kalian menurunkan dua angka sekaligus, maka harus diberi 0. Ya. Ini tadi menurunkan dua angka karena 1 dibagi 3 tidak bisa, sehingga harus terpaksa menurunkan angka selanjutnya, yaitu 2. Nah, ini 12. Bisa nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dibagi 3. Kita coretin 3. 1, 2, 3, 4. Nah, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, ini 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 3. Nah, taruh di bawahnya ya, 12. Kemudian kita kurangi, 12 kurangi 12, 0.
Apakah sudah selesai? Iya, sudah selesai. Semua angka sudah turun. Sehingga kita dapati angkanya atau hasilnya 912 dibagi 3, hasilnya 304. Baik anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami dan bantu pemahaman kalian tentang dasar-dasar pembagian di materi kelas 3. Kalian ulangi terus dengan cara mengerjakan soal-soal yang mudah, kemudian lanjutkan dengan soal-soal yang sedikit sulit lah ya. Minta bantuan atau panduan pada orang tua kalian agar kalian bisa memahami dasar-dasar pembagian. Terima kasih, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.